Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soli dan solihah. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Bu Vita harap semoga anak soli dan solihah dalam keadaan sehat semua ya. Oke anak soli solihah, hari ini kita akan lanjutkan kembali belajar tematik. Semangat ya. Nah sebelum belajar kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke soli solihah, perhatikan kita akan melanjutkan kembali belajar di tema 1, subtema ketiga kita akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya ketiga. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah anak soli dan solihah diharapkan mampu menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan sampai 999. Nah, ruang lingkup materi kita adalah yang pertama, anak soli solihah, kita akan belajar penjumlahan dengan cara bersusun panjang, lalu penjumlahan dengan cara bersusun pendek, dan kita juga akan belajar pengurangan dengan cara bersusun panjang dan pengurangan dengan cara bersusun pendek. Oke, kita mulai ya. Kita akan mulai dengan belajar penjumlahan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Siap, konsentrasi ya, simak penjelasan dari Bu Vita nih. Sekarang kita langsung ke contohnya. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Nah, perlu diingat soli solihah, cara berhitung susun panjang yaitu dengan memisahkan bilangan dengan nilai tempatnya. Oke, kita lihat di contoh pertama ya. Jadi di penjumlahan bersusun panjang ini kita pisahkan dulu nih setiap bilangan sesuai nilai tempatnya. Kita lihat ya, contoh yang pertama 117 ditambah 142. Oke, perhatikan cara pengerjaannya. Kita susun ke bawah 117 ditambah 142 seperti ini. Lalu kita tuliskan ke samping. 117 sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 7. Selanjutnya 142 sama dengan 100 ditambah 40 ditambah 2. Nah, setelah ini baru kita jumlahkan ke bawah. Ingat, menjumlahkannya dimulai dari bilangan satuan. Berarti dari sini ya. Nah, 7 ditambah 2. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Lalu lanjutkan puluhannya, 10 ditambah 40 sama dengan 50. Dan 100 ditambah 100 sama dengan 200. Nah, setelah ini baru kita bisa jumlahkan. 200 ditambah 50 ditambah 9 hasilnya adalah 259. Ini adalah cara berhitung dengan susun panjang. Nah, selanjutnya kita akan berhitung dengan teknik menyimpan. Perhatikan contohnya ya. Di sini ada 417 ditambah 346. Cara pengerjaannya yang pertama sama ya. Kita tuliskan dulu bentuk panjangnya. 417 sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 7. 346 sama dengan 100 ditambah 40 ditambah 6. Nah, lalu baru kita bisa jumlahkan ke bawah, bersusun ke bawah dimulai dari angka satuan. 7 ditambah 6 sama dengan 13. Lalu 10 ditambah 40 sama dengan 50. 100 ditambah 100 sama dengan 200. Nah, soli solihah coba perhatikan jumlah satuannya. Karena hasil penjumlahan satuannya 7 ditambah 6 lebih dari 10, maka harus dipisahkan nilai satuan dan puluhannya. Coba perhatikan. Nah, di sini kan 200, perhatikan ini, 200 ditambah 50 ditambah 13. Nah, 13 ini harus dipisahkan dulu antara puluhan dan satuannya. Lihat yang ini ya, menjadi seperti ini.
200 ditambah 50 ditambah 10 tuh. Angka 1 puluhan di 13-nya dipindahkan, disatukan dengan puluhan lagi. 50 ditambah 10 ditambah 3. Satuannya dipisah sendiri. Sama dengan kita turunkan lagi. 20 ditambah 60 ditambah 3. Sama dengan 263. Oke, nah seperti itu ya Soli Solihah. Ini adalah cara berhitung dengan susun panjang. Lumayan panjang hasilnya ya. Nah, sekarang kita akan mulai belajar penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Nah, cara bersusun pendek ini kita langsung menjumlah angka berdasarkan nilai tempatnya. Ya, perlu diingat, hitunglah dari nilai satuan terlebih dahulu. Jadi kita tidak perlu menulis bentuk panjangnya dulu deh, ratusan, puluhan. Jadi kita bisa langsung menghitungnya ke bawah. Dimulai dari, ingat, dari nilai satuan dulu ketika menghitung dengan cara bersusun ke bawah. Lihat contoh yang pertama. 117 ditambah 142 sama dengan titik-titik. Nah, kita tuliskan langsung ya. 117 ditambah 142 sama dengan, oke, nah sebentar. Soli Solihah, ini sepertinya Bu Pita salah ini ya. Harusnya di sini garis tambahnya ya. Nah, oke, kita tuliskan saja ya. Nah, kita langsung bisa menghitung susun ke bawah Soli Solihah. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Oke, sebentar. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Ini harusnya garisnya di atas ya sayang ya. Lalu ratusannya 1 ditambah 4 sama dengan 5. Dan 1 ditambah 2 sama dengan 2. Jadi hasil penjumlahannya adalah 259. Bisa langsung kita hitung. Ingat, dari nilai satuannya dulu, dari angka satuan dulu dihitungnya. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, cara pengerjaannya, jumlahkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Mudah ya. Jadi ketika kalian menulis bilangannya, maka harus sejajar, angka satuan dengan satuan, angka puluhan dengan puluhan, dan angka ratusan dengan ratusannya. Nah, kalau tidak sejajar, maka kalau sudah sejajar bisa memudahkan kalian dalam menghitung ya. Lalu selanjutnya, contoh kedua adalah dengan teknik menyimpan. Oke, kita lihat ya. Nah, di contoh kedua ini, penjumlahannya adalah 417 ditambah 346. Coba kita lihat. Kita jumlahkan angka satuannya terlebih dahulu, yaitu angka 7 dan angka 6. 7 ditambah 6 kan 13. Tetapi tidak ditulis 13 seperti ini ya, Soli Solihah. Ini salah, tidak langsung ditulis 13. Karena hasilnya lebih dari 10, maka nih, karena 7 ditambah 6 sama dengan 13, maka 3-nya ditulis di bawah angka satuannya, lalu 1-nya disimpan ke posisi puluhan. Nah, perhatikan, 3-nya ditulis di sini, 1-nya dinaikin ke atas tuh, di atas angka puluhannya. Setelah itu baru deh kita lanjutkan menghitung angka puluhannya. 1 ditambah 1 sama dengan 6. Terlihat ya. 1 ditambah 1, ditambah 4 sama dengan 6. Lalu kita lanjutkan deh menghitung ratusannya. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, Soli Solihah bisa dimengerti ya. Jadi hasilnya adalah 763. Ingat, ketika menjumlahkan satuan hasilnya lebih dari 10, maka yang disimpan di bawah angka satuannya adalah nilai yang satuannya, bilangan satuannya. Oke, biar lebih paham kita coba sekali lagi ya. 324 ditambah 338. Cara pengerjaannya adalah, lihat, kita jumlahkan yang satuannya dulu. Lihat, 324 ditambah 338, tulis disusun ke bawah. Kita jumlahkan yang satuannya dulu. Lihat, yang tulisannya berwarna merah.
4 ditambah 8. Nah, 4 ditambah 8 itu kan 12, soli-solihah. Ya, 12 satuannya, angka 2-nya disimpan di bawah di sini. Angka 1-nya dinaikin ke atas, disimpan di atas angka puluhan. Bisa dimengerti ya? Ibu ulang sekali lagi. 4 ditambah 8 itu sama dengan 12. Nah, 12-nya, angka 2-nya disimpan di bawah angka satuan. Dan angka 1-nya, angka puluhannya disimpan di atas angka puluhan. Setelah itu baru kita hitung deh angka puluhannya. 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan nih 6. Dan kita lanjutkan hitung angka ratusannya. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Ya, coba lihat. Karena 4 ditambah 8 sama dengan 12. Salah nih Bu Pita nulisnya. Maka 2-nya ditulis di bawah angka satuan, lalu 1-nya disimpan ke posisi puluhan. Lalu ditambahkan deh. 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6. Seperti itu ya soli-solihah. Semoga bisa dimengerti ya. Sekarang coba untuk melihat sejauh mana anak soli-solihah sudah mengerti. Coba kita latihan melakukan penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Nah, ini adalah soal-soalnya, kalian kerjakan di buku tulis tematik berhitung ya. Ada yang bisa dijumlahkan langsung dan ada yang bisa dijumlahkan dengan harus menyimpan terlebih dahulu. Coba anak soli-solihah hitung dengan teliti dan konsentrasi ya. Semoga anak soli-solihah bisa mengerti semuanya ya. Selamat mengerjakan latihannya anak soli-solihah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.